warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma perguruan tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mas Dosen Production di edisi podcast. Oke, teman-teman, sobat Scholarship Hunter, hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Tapi sebelum kita perkenalin tamu spesial itu, saya mau perkenalkan diri. Jadi saya Miftah sebagai host pertama di channel YouTube, khususnya di podcast Mas Dosen Production. Oke. Tamu spesial kita hari ini adalah merupakan salah satu dosen dari Universitas Jambi. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Jambi, dan yang spesialnya lagi, beliau ini merupakan alumni dari Universitas Jambi yang pernah kuliah di luar negeri, S2 dan S3-nya menggunakan beasiswa Australian Scholarship. Nah, dan satu hal utama lagi yang paling spesial, beliau ini adalah founder utama dari channel YouTube Mas Dosen Production. Oke. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Tamu spesial kita hari ini. Bintang tamu. Mas Ulip Sulistyo PhD. Oke, Mas dosen, silahkan diperkenalkan dulu. Oh, pakai memperkenalkan diri ya? Oh gitu. Ya, nama saya Ulip Sulistyo. Saya juga punya channel YouTube Mas Dosen Production yang sedang berlangsung sekarang ini. Ini merupakan salah satu gagasan dari saya untuk sebagai ajang sharing pengalaman, sharing ilmu tentang dunia pendidikan, khususnya di bidang dosen dan mahasiswa. Jadi dunia pendidikan, dunia kampus, dinamika yang terjadi antara dosen, mahasiswa, karir dosen, dan juga bagaimana trik dan tips nanti mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan sehingga bisa tamat tepat waktu dan mempunyai skill yang diharapkan. Iya, oke, terima kasih. Ini tadi udah dibilang ya Pak ya, kalau ini video podcast kita pertama, Ya, jadi launching perdana ya. Ya. Oke, Pak Urip, jadi kita tema hari ini adalah mengenai membawa keluarga ke luar negeri menggunakan beasiswa. Nah, jadi kan Pak Urip ini S2 dan S3-nya kan di Australia ya. Nah, itu boleh nggak Pak diceritain gimana sih pengalamannya bawa keluarga ke sana, kemudian Bapak tuh pada saat itu tuh gimana, ada gapnya nggak, atau S2 langsung S3 gitu? Oke, ya. Jadi mungkin kita bisa ceritakan sedikit ya. Jadi pada waktu kita memilih beasiswa untuk keluar negeri, ini juga saran bagi teman-teman yang sedang ingin mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, bahwa salah satu pertimbangan mengapa kita milih beasiswa tertentu itu adalah biasanya bagi yang sudah berkeluarga itu apakah nanti beasiswanya mengcover kebutuhan dan keperluan keluarga selama di luar negeri. Itu salah satu pertimbangannya. Tetapi bagi yang masih single itu lebih gampang lagi, dia tidak perlu mencari atau mencari informasi tentang apakah beasiswanya itu mengcover keluarga. Kalau single kan tinggal berangkat sendiri, itu lebih mudah. Tapi bagi yang sudah berkeluarga itu kita harus perhatikan benar-benar, karena ada beberapa mahasiswa yang tidak fully sponsor family kita. Jadi kita saja sebagai penerima beasiswa, tapi nanti kalau kita mau bawa keluarga, itu kita diharuskan biaya sendiri untuk mensupport biaya keluarga. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan. Maka pada waktu saya apply beasiswa, pada waktu itu namanya ADS, Australian Development Scholarship, yang sekarang berubah nama menjadi AA ya, AAS, Australian Award Scholarship ya. Salah satu pertimbangan saya memilih beasiswa di Australia ini karena keluarga di cover, ditanggung. Ya, karena saya punya artinya saya punya keyakinan bahwa atau punya keinginan bahwa kalau saya sukses mendapat beasiswa, keluarga saya, anak-anak saya juga harus juga merasakan beasiswa tersebut. Artinya mempunyai pengalaman juga bagaimana hidup di luar negeri. Karena saya sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Mungkin banyak orang kaya yang travel ke
keliling dunia. Tetapi apakah ada orang kaya yang travel keliling dunia 2 tahun atau 4 tahun bawa keluarga? Wah, itu dia. Nah, kalau tidak, kita yang sebagai penerima beasiswa. Jadi orang kaya belum tentu bisa travel 2 tahun, 4 tahun bawa keluarga. Tetapi kita, penerima beasiswa luar negeri, itu bisa travel 2 tahun atau 4 tahun bawa keluarga lagi. Wah, Iya. itu kerennya ya Pak ya. Kemudian sebenarnya tuh latar belakang sih Pak. Kita mau lihat latar belakang kan sebenarnya kalau kita mau apply beasiswa itu kan harus ada persiapan. Nah, kita nih kalau misalnya mahasiswa S1 atau S2 yang mau nyambung ke S3 misalnya gitu. Jadi persiapan apa aja sih Pak yang harus dipersiapin mateng, mulai dari berkas, kemudian keluarga, itu tadi gimana Pak? Ya, jadi sudah banyak sebenarnya di channel-channel YouTube bagaimana tips memperoleh beasiswa atau persiapan-persiapan apa saja. Tapi secara singkatnya, karena ini sifatnya podcast ya, jadi kita semi santai. Bahwa yang penting adalah kemampuan kita bahasa Inggris itu yang pertama. Kemampuan bahasa Inggris karena kita akan bersekolah ke luar negeri di mana bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa pengantar di kampus. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu yang perlu diasah. Jadi dari sekarang bagi yang ingin mengejar beasiswa, siapkanlah kemampuan bahasa Inggris dengan belajar TOEFL dan juga belajar IELTS untuk melihat bagaimana kemampuan English proficiency kita. Jadi seperti itu. Yang kedua, itu jelas kita harus pandai-pandai memilih prodi apa yang akan kita pilih sebagai target, karena sponsor itu biasanya membawa target sendiri. Jadi tahun ini misalnya Australian Award Scholarship membawa targetnya adalah ke dunia pendidikan atau pembelajaran digital. Makanya kita mencari prodi atau jurusan yang sesuai dengan keinginan target si sponsor. Jadi kita harus mengikuti kemampuan sponsor, menyesuaikan. Jadi itu salah satu triknya. Jadi kita harus memilih yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang jelas kita juga harus sehat, jasmani dan rohani, karena sebelum berangkat nanti kita ada medical check up untuk dicek segala macam untuk keperluan visa dan sebagainya juga itu. Jadi kemampuan bahasa Inggris, kemudian kita harus pintar-pintar memilih jurusan atau prodi, dan yang ketiga itu tadi kita harus sehat jasmani dan rohani. Kalau untuk keluarga sendiri Pak gimana? Ya, jadi keluarga biasanya yang berangkat dulu adalah kita sebagai pemeroleh beasiswa dalam 3 bulan atau 6 bulan nanti kita di sana, kita dapat establishment allowance, nanti dari situ baru kita bisa nanti menyiapkan untuk keluarga. Jadi visa keluarga itu nanti diurus setelah kita sudah settle di negara tujuan, seperti itu. Jadi yang kita persiapkan tadi ya, pertama menyiapkan enrollment kita sebagai mahasiswa. Jadi kita pastikan dulu itu, kemudian mencari tempat tinggal untuk kita stay. Biasanya kalau di Melbourne, kebetulan saya kuliahnya di Melbourne di La Trobe University yang waktu S2 itu kita punya beberapa pilihan untuk tempat tinggal. Jadi bisa ambil perumahan, jadi kontrak di rumah. Kemudian kita juga bisa ambil dormitory, jadi semacam asrama. Tapi karena kita persiapan untuk keluarga, kita mencoba mencari tempat tinggal yang berupa rumah. Jadi karena nanti tujuannya kita membawa keluarga. Jadi pertama enrollment, kemudian kita tempat tinggal, kemudian baru setelah itu kita mempersiapkan visa keluarga. Untuk persiapan visa keluarga kita bisa apply, nanti kita minta keluarga kita di Indonesia untuk mengisi form, dan nanti persiapan untuk mereka medical check up dan sebagainya itu kita persiapkan dari tempat kita kuliah, karena syarat untuk visa itu salah satunya adalah kalau kita punya anak itu sudah dapat tempat sekolah, kemudian kita sudah punya tempat tinggal, dan kita sudah terdaftar sebagai international student. Syarat untuk bisa kita membawa keluarga seperti itu. Jadi syarat-syarat itu kita harus penuhi dahulu. Berarti itu semuanya untuk biaya visa, kemudian biaya transport itu ditanggung oleh pihak beasiswa? Kalau untuk kasus ADS atau AAS sekarang itu kita keluarga di cover, tapi untuk perjalanan pengurusan visa itu kita sendiri, biaya sendiri. Jadi pengurusan visa, medical check up, tiket itu kita yang
keluarkan biaya sendiri. Hanya nanti sudah sampai di Australia untuk biaya untuk living allowance itu ditambah. Jadi kalau zaman saya dulu itu sekitar $1.200 itu monthly. Itu karena kita bawa keluarga jadi bisa dapat $1.900. Jadi ada tambahan setelah keluarga masuk. Jadi setelah 6 bulan keluarga bergabung, baru nanti allowance-nya ditambah sesuai dengan coverage sebagai family, bukan sebagai individual lagi gitu. Oke, kan Bapak itu tadi di Australia itu S2 dan S3. Iya. Nah, Bapak apa sih alasan Bapak memilih Australia sebagai negara tujuan Bapak? Kan masih banyak tuh negara Eropa yang juga universitasnya bagus, kemudian kita juga bisa merasakan 4 musim juga di sana kan? Iya. Nah, itu alasan Bapak apa sih? Ya, jadi pertimbangannya adalah ada pertimbangan objektif dan subjektif. Ya, pertama mungkin subjektifnya dulu bahwa secara sistem pendidikannya Australia termasuk yang bagus ya. Jadi penyelenggara pendidikan tinggi di dunia termasuk yang bagus. Kemudian program-programnya banyak menawarkan program yang waktu saya S2 itu ada S2-nya 2 tahun. Jadi karena saya berpikir mumpung dapat beasiswa ya maksimalkan 2 tahun. Karena ada yang 1 tahun, ada 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Gitu. Ya jadi jadi S2 di situ itu ada yang memang dia full research. Jadi mahasiswa riset, jadi ini memang penelitian. Ada mahasiswa yang ambil coursework murni, jadi kita kuliah saja, kuliah tamat, kuliah 1 semester hasilnya keluar, sampai 4 semester selesai atau 1 semester setengah, 1 tahun setengah maksudnya, 3 semester selesai. Terus ada yang pakai coursework plus minor thesis. Jadi seperti yang kita di sinilah. Jadi kita kuliah nanti 1 semester menyelesaikan tesis. Ya, jadi saya ambil yang coursework plus minor thesis. Jadi kuliahnya 3 semester, 1 semesternya membuat mini tesis, mini project untuk menyelesaikan S2-nya. Karena saya pikir mumpung dapat beasiswa, dapat pengalaman sebanyak-banyaknya, jadi saya ambil yang 2 tahun. Mengapa saya pilih Australia? Karena banyak perguruan tinggi di Australia menawarkan mode S2-nya adalah coursework plus research, minor thesis. Jadi bisa 2 tahun full. Sementara banyak juga bahkan di Australia, bukan di Melbourne ya, di kampus-kampus lain di seperti di Sydney, di Queensland misalnya, itu banyak yang S2-nya hanya 1 tahun, 1,5 tahun. Tapi saya memilih Lathrop University sebagai tujuan S2 saya karena program School of Education-nya menawarkan program master degree-nya 2 tahun. Jadi coursework plus minor thesis itu. Itu alasan saya. Itu subjektif. Objektifnya ya tadi karena Australia itu negara yang dimana banyak orang-orang migran datang. Jadi kalau kita mau ketemu orang di seluruh dunia, datanglah ke Australia. Kita mau lihat orang India, orang Cina, orang Arab, orang Eropa, orang Spanyol, orang Meksiko, orang Indonesia, orang Malaysia sendiri, itu ada semua di Australia. Kemudian karena kita juga Muslim, di sana banyak makanan halal yang kita bisa terus kemudian komunitas muslimnya juga lumayan kuat dan lumayan banyak, jadi kita tidak merasa terlalu terasing. Jadi itu pertimbangan subjektif dan objektifnya. Menarik ya Pak. Kalau menurut Bapak nih, kan tadi penjabarannya menurut saya oke sih, kayak kalau misalnya untuk mahasiswa S1 yang baru lulus, untuk hal-hal yang seperti itu kayaknya belum terlalu dipikirkan ya Pak ya. Nah kalau misalnya seandainya untuk letak geografis, kan kalau dari segi letak geografis itu sendiri, Australia kan lumayan dekat dengan Indonesia dibandingkan negara-negara Eropa. Apakah itu juga menjadi salah satu pertimbangan Bapak tuh? Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi itu salah satu pertimbangan. Jadi kita Jakarta Melbourne itu hanya 6 jam dan bisa direct flight. Jadi tidak terlalu penerbangan yang melelahkan gitu. Jadi 6 jam naik pesawat, tidur, bangun, sudah sampai di Melbourne, sudah sampai Australia. Itu salah satu pertimbangannya. Jadi kalaupun pulang mau ada urusan seperti kemarin saya ngambil data kan pulang ke Indonesia, itu tidak terlalu ribet, cukup 6 jam, 1 hari sudah selesai, sudah sampai ke Jambi bahkan gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan geografisnya. Menarik banget ya pengalamannya tadi.
Jadi pertanyaan berikutnya nih Pak, kayaknya ini yang paling dipertanyakan bagi para scholarship hunter ya Pak ya. Nah, di sana tuh Bapak kan dapat beasiswa nih ya, jadi hidup mungkin beasiswa kuliah itu tuh ditanggung sama pihak sponsor ya Pak. Nah, pertanyaan saya tuh gimana Bapak mengatur finansial yang diberikan oleh sponsor dan juga untuk menghidupin keluarga Bapak, disitulah bisa dibilang seperti itu. Gimana Pak? Eh, Bukan saya yang mengatur keuangan, tapi sponsor yang sudah mengatur. Artinya gini, bahwa uang yang kita terima itu per fortnightly, artinya per 2 minggu. Jadi per 2 minggu ditransfer itu untuk kebutuhan kita sewa rumah, kemudian untuk makan. Dan alhamdulillah karena saya dapat di Victoria di Melbourne itu untuk biaya sekolah anak itu gratis. Ya, jadi biaya sekolah mulai dari primary school itu sampai high school itu gratis. Hanya mungkin kalau anak usia PAUD itu di early childhood education atau di di childcare itu kita harus bayar. Tapi kalau kita penerima beasiswa dari Australian Award Scholarship itu atau ADS pada zaman saya itu kita sebagai mahasiswa internasional punya hak untuk mendapatkan potongan bayaran kalau anak kita dikirim ke childcare ke gitu. PAUD-nya gitu. Jadi kita hanya bayar sekitar 50%. Jadi terbantu. Kalau sudah di SD, SMP, SMA itu gratis. Jadi seperti itu. Jadi uang yang besaran uang beasiswa itu sudah dihitung sama pemerintah Australia bahwa kalau kita tinggal dengan keluarga itu cukup. Artinya cukup untuk kontrak rumah, cukup untuk makan, cukup untuk keperluan-keperluan yang lain. Termasuk untuk jalan-jalan seperti itu. Jadi masih ada bisa saving uang untuk misalnya kita kalau misalnya akhir tahun mau jalan-jalan masih bisa. Dan di Australia itu kita banyak part-time job, artinya sebagai mahasiswa kita boleh visa kita pada zaman saya itu boleh selain sebagai student kita juga bisa kerja part-time paruh waktu. Jadi kerja part-time itu bisa kita saving, bisa untuk kita jalan-jalan, bisa untuk ya artinya dalam tanda kutip kita juga bisa bersenang-senang walaupun kita juga sambil belajar penerima beasiswa, jadi artinya tidak begitu pas-pasan, ada lebihnya. Maka salah satu itu juga mengapa saya milih ke Australia, karena teman-teman saya senior-senior saya sebelumnya menyarankan kalau mau S2 di luar negeri, S3 di luar negeri di Australia saja. Jadi bukan hanya karena kita sekolah di luar negeri itu bukan akademik saja, jadi kita juga bagaimana sih mengelola kehidupan kita di sana seperti apa nanti. Jangan sampai nanti di sana culture shocknya terlalu tinggi gapnya, itu terus nanti anak-anak nggak betah, orang pasangan kita suami atau istri nggak betah, itu kan jadi hal. Sementara kita juga harus struggle di bidang akademik. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu mengapa sekali lagi ya kita memilih Australia. Jadi secara finansial beasiswanya cukup dan kita juga punya kesempatan untuk dapat part-time job. Jadi di situ intinya Bapak tuh keuangannya itu sudah diatur dari pihak sponsor karena itu memang sendiri ya? ditransfer per 2 minggu artinya dan kita juga kontrak rumah itu per 2 minggu kita bayarnya. 2 minggu? Iya. Beda ya kalau di Indonesia tuh satu bulan ini ya? Iya, 1 bulan kita per 2 minggu kita bayar seperti itu. Kalau untuk childcare-nya itu tadi Pak, tadi tuh Bapak bilang juga kan kalau untuk childcare-nya itu ada potongan harga ya. Itu ada nggak Pak bukti-bukti apa gitu? Kayak Bapak harus bawa apa biar kita harus potongan. apply. Jadi di situ ada namanya Centrelink. Centrelink itu kayak departemen sosialnya yang mengurus hal seperti itu. Jadi selain kita sebagai penerima beasiswa juga bagi misalnya citizen warga negara Australia yang belum dapat kerja atau pengangguran, dia dapat bantuan dari Centrelink. Jadi kita ngajukan apply bahwa kita ini international student disponsori oleh Australia government. Kita dapat untuk childcare benefit artinya. Jadi dapat potongan childcare sekian persen. Jadi nanti kita dikeluarkan surat keterangan dari Centrelink-nya bahwa kita eligible untuk dapat childcare benefit. Nah, nanti otomatis nama kita begitu kita register untuk anak kita di childcare, muncul nama kita sudah terrecord. Ini nama ini sudah mahasiswa internasional dan sudah bisa eligible untuk dapat childcare benefit. Karena secara sistem mereka sudah bagus. Nah, kemudian untuk part time job nih Pak,
kan Bapak juga sudah bilang kalau misalnya part time job tuh juga banyak disediakan untuk mahasiswa di luar negeri sana. Nah, Bapak sendiri pernah ambil part time job nggak? Terus part time job yang seperti apa Bapak ambil gitu? Ya kalau kita kerja di Australia, ya kita kuliah di Australia, kalau nggak ambil part time job itu sayang. Iya. Ya, kita mungkin boleh tanya lah nanti dari teman-teman kita yang sudah di Australia, itu rata-rata sudah pasti mengambil part time job. Jadi Iya. part time job yang paling familiar untuk orang Indonesia adalah ini apa namanya? Jadi kerja cleaning service ya. Jadi misalnya di mall-mall ya, di tempat di kantor-kantor itu kita cleaning atau housekeeping di hotel seperti itu. Atau kita jadi apa namanya? Kita jadi tukang setup toko. Setup Jadi toko. kalau di sana ada pasar tradisional namanya Victoria Market, itu kita ownernya nggak mau buka toko sendiri, nyantel-nyanteli pakaian sendiri. Jadi kita yang buka boxnya, ngeluarkan pakaiannya, mendisplay barang dagangannya, udah siap baru nanti ownernya datang. Kita pulang, kita bisa ke kampus, kita bisa ke library. Nanti sore jam 3 kita tutup lagi toko, kita langsung nge-packing, masukkan lagi ke boxnya. Besoknya seperti itu lagi. Jadi itu salah satu yang paling favorit. Terus kemudian ada juga kalau misalnya teman-teman yang kuliahnya atau apa di Adelaide misalnya, itu daerah farm, jadi ada perkebunan anggur, apel dan sebagainya, itu petik anggur, petik apel itu sebagai salah satu part-time job juga. Dan ada juga pekerjaan di kampus, misalnya kita jadi penunggu perpustakaan. Jadi kita staffnya karena di perpustakaan di sana 24 jam. Oh iya. Jadi malam pun ada. Jadi kita kadang-kadang ambil shift malam atau shift pagi tergantung kuliahnya kita kapan. Jadi kita bantu menyusun buku-buku kembali ke raknya. Misalnya ada orang yang mau pinjam buku, ada yang bertanya mencari di buku, itu kita mencoba kita membantu mereka. Itu kerja di library itu part time job juga. Iya, ada kerja cleaning, ada di laundry juga. Macam-macam ya, Pak? Iya, kemudian di hotel, kemudian di pasar dan alhamdulillah alumni pekerja-kerja part time ini sudah jadi orang hebat semua. Ada yang sudah jadi rektor, terus ada yang jadi wakil menteri juga. Itu teman-teman kita kerja set up di Victoria Market dan sebagainya. Luar biasa ya, Pak. Itu untuk biayanya gajinya per bulan itu ada per bulan atau per sekali kerja gitu kalau di sana? Itu jadi rahasia perusahaan. Nanti malah dikejar pajak segala macam ya. Ya artinya part time job itu macam-macam. Jadi ada yang kita memang dipotong pajak, kita resmi. Karena kita visa pelajar itu ada untuk visa kerja tapi dia tidak full time. Jadi part time kita hanya boleh sekitar 20 jam 1 bulan untuk bisa ngambil kerja legalnya di sana. Jadi walaupun kita kerja part time atau apa di sana legal. Artinya bukan kita kerja yang curi-curi yang nanti ditangkap imigrasi terus deportasi, tidak. Jadi kita memang legal seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Saya tuh mau nanya sebenarnya, kayak penasaran sih sebenarnya. Pernah nggak sih ngerasa kekurangan dari pihak sponsor gitu? Ada nggak fasilitas yang kurang dari pihak sponsor yang mungkin dirasakan oleh para mahasiswanya dan juga berikut keluarganya gitu, Pak? Iya, mungkin tergantung sponsornya ya. Tapi alhamdulillah yang saya dapatkan dari sponsor S2 itu dari ADS, Australian Development Scholarship, dan yang di S3 itu saya dari sponsor dalam negeri dari Dikti. Itu alhamdulillah ya, walaupun misalnya ada keterlambatan itu biasalah dinamika ya, artinya tapi kan kita juga di sana ada part time job. Kalau enggak kita juga punya teman-teman orang Indonesia kan persatuannya juga kuat di Australia, di Melbourne. Ya kalau misalnya kiriman telat, ya kita bisa minjem kanan kiri. Ya makanya salah satu pertimbangan mengapa kita di Melbourne di Australia karena banyak orang-orang Indonesia juga di sana. Komunitas Indonesia juga banyak. Komunitas orang Madura, orang Jawa, orang Minang itu di Melbourne banyak. Jadi kalaupun gitu, kalaupun ada masalah, misalnya ada teman yang sakit, itu teman-teman juga bantu sesama orang Indonesia. Jadi itu yang salah satu juga yang membuat kita milih ke Melbourne waktu itu. Oh, berarti ada juga kayak pertimbangan seperti ikatan mahasiswa antar mahasiswanya gitu, Pak ya. Berarti Bapak waktu itu aktif di ikatan mahasiswa? Ya, artinya dibilang aktif tidak, dibilang tidak juga aktif, artinya tergantung kebutuhan saja. Jadi salah satu pertimbangannya adalah kita keluar negeri nih, kita nggak tahu kemana, nggak tahu siapa-siapa, nanti kalau ada apa-apa bagaimana. Ya artinya pertimbangan pertimbangan kita
Kalau misalnya ada kesusahan itu ada kawan nggak, ada teman nggak, ada komunitas kita nggak yang membantu. Itu salah satu jadi pertimbangan. Dan saya juga misalnya memilih Australia itu rekomendasi dari beberapa senior saya, dosen Unja juga beberapa yang sudah ke Australia. Silakan ke Australia, nanti saya bantu untuk establishment awal seperti itu. Jadi itu salah satu pertimbangan komunitas kita, kenyamanan kita nanti di sana itu salah satu pertimbangan. Mengapa kita menjatuhkan pilihan misalnya ke negara tertentu, ke kampus tertentu misalnya, atau ke komunitas tertentu seperti itu. Iya. Berarti penting juga relasi Pak ya? Relasi penting, ya relasi penting. Iya, jadi oke sih kadang-kadang kita idealis, pokoknya saya dapat beasiswa, oke lah kita dapat beasiswa mungkin di ujung dunia, tapi nanti begitu di situ apalagi bawa keluarga, itu kan harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang, tidak hanya ego sendiri gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu perlu. Jadi sukses kita sebagai pelajar, sebagai beasiswa, penerima beasiswa, awardee, kita juga sukses membawa keluarga kita mendapat pengalaman, kuliah, sekolah, atau hidup di luar negeri. Yang pengalaman itu sangat mahal dan tidak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Betul. Wow, luar biasa. Jadi overall, menurut Bapak apa sih kayak manfaat dari manfaat yang Bapak rasain setelah Bapak kuliah di luar negeri? Kita juga bisa lihat sih secara gamblang ya kalau karir Bapak pun terjamin setelah kuliah dari luar negeri. Nah, itu menurut Bapak pribadi apa aja yang manfaat dari kuliah ke luar negeri itu sendiri? Ya, jadi banyak. Kalau misalnya bawa keluarga yang jelas pertama anak bisa bahasa Inggris tanpa kursus. Ya, kalau di Indonesia kita mengirim kursus dulu, bayar segala macam. Anak kita bisa berbahasa Inggris malah karena anak kita masih usia muda, masih young learner, itu actionnya dapat sekali action Australia, jadi dia bisa bahasa Inggris. Kemudian juga wawasan anak-anak, wawasan kita itu lebih luas ya. Artinya banyak kata bijak bahwa kalau kita supaya kita lebih bijaksana banyaklah main-main keluar. Nah ini salah satunya bahwa kita anak kita mendapat pengalaman sekolah di Australia, di luar negeri. Kalau kita di sini kan hanya anak-anak orang kaya yang bisa anaknya kuliah di luar sekolah di luar negeri atau kuliah di luar negeri. Mumpung kita dapat beasiswa, anak kita bisa sekolah di sana. Dan anak saya yang pertama itu tamat SD-nya di Australia. Dan sampai sekarang koneksi dia dengan teman-temannya di Australia masih ada. Dan wawasan anak-anak kita itu menjadi wawasan internasional juga. Anak saya sekarang waktu kuliah, dia juga pengen kuliah yang di kelas internasional. Dia nanti setelah tamat dia pengennya mungkin ke luar negeri dan sebagainya. Karena wawasan tadi, karena dia ada pengalaman pada waktu dia kecil dulu. Itu dari segi manfaat untuk keluarga. Manfaat untuk karir kita ya kita juga kuliah, menambah skill, menambah keterampilan, menambah kemampuan yang nanti kita akan bawa pulang ke tanah air. Ya syukur-syukur bisa membantu memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jambi, dan juga mungkin pengalaman yang saya peroleh bisa saya tularkan ke mahasiswa-mahasiswa supaya nanti lebih kreatif, lebih produktif, lebih semangat, terutama nanti bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan sekolah studinya di luar negeri S2 ataupun S3. Jadi nanti bagi rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang mau konsultasi tentang beasiswa dan triknya boleh hubungi saya. Siap. Sama Pak Urip ya? Iya, di channel ini. Di channel ini boleh juga nanti. Iya. Oke. Jadi intinya insight dari anak, dari family itu penting juga ya Pak ya, mempengaruhi juga ya Pak ya. Iya. Setelah kita bring them to there gitu ya, sangat berimpact gitu. Ke Bapak juga mungkin jaringan Bapak mungkin untuk karir Bapak lebih banyak teman-teman di sana. Gimana itu Pak? Iya, jaringan otomatis sampai sekarang istilahnya saya juga sering riset kolaborasi dengan kolega dari Australia, dari tempat saya dulu kuliah, dari ada beberapa kampus yang lain juga karena kebetulan beberapa dosen waktu saya kuliah dulu itu pindah ke tempat lain, otomatis jadi universitasnya jadi banyak yang bisa kita ajak kolaborasi. Saya juga pernah publikasi internasional yang berkolaborasi dengan rekan saya di Queensland University of Technology dan juga di RMIT di tempat saya yang ini RMIT ini. Pamer logo dulu. Ini itu kita pernah kolaborasi riset bersama. Itu risetnya kita di SD 47 tentang bagaimana pengelolaan teaching praktikum dan alhamdulillah
artikelnya sudah terbit di jurnal internasional terindeks Scopus. Itu merupakan hasil karya penelitian bersama, kolaborasi, publikasi dengan kolega-kolega saya waktu di Australia. Kalau saya nggak ke Australia mungkin nggak dapat koneksi yang seperti itu. Itu salah satu. Kemudian juga anak ini karena di sekolah di Australia itu di level SD itu penguatan karakter, disiplin, respect, saling menghormati, kemudian bekerja keras dan kemudian mandiri. Itu terbawa sampai sekarang dengan anak-anak saya gitu kan. Jadi itulah hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan kalau kita dapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Apalagi bawa keluarga ya. Apalagi bawa keluarga ya. Poin dari podcast kita kali ini adalah sukses kuliah di luar negeri dengan keluarga. Iya, itu hal yang mungkin belum banyak dieksplor dari kawan-kawan yang lain. Oke, Pak. Pertanyaan dan juga mungkin informasi dari Bapak juga banyak sekali untuk para calon mahasiswa award yang sedang menonton ya. Mungkin Bapak bisa kali ya kasih tips dan trik buat para calon mahasiswa S3 yang mau apply beasiswa ke luar negeri, kemudian mungkin yang S1 mau ke S2 yang sudah berkeluarga, mungkin Bapak bisa kasih tips dan trik gimana caranya untuk bring your family to there, kemudian gimana sih bisa dapat beasiswa itu yang paling penting, bisa Pak? Ya, jadi gini, jadi bagi scholarship hunter mungkin ada tips yang lebih ke pengalaman pribadi saya sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu kita harus pandai-pandai menjual diri dalam tanda kutip ya, artinya menjual diri ya. Apa yang dibutuhkan oleh sponsor itulah yang kita kerjakan. Jadi misalnya kita lihat biasanya dalam setiap tahunnya itu berbeda target sponsor, itu targetnya apa, bidangnya bidang apa. Kita ikuti walaupun juga kita tidak harus, artinya kita keluar dari bidang keilmuan. Jadi memang kita harus sesuaikan antara bidang ilmu kita dan kemauan sponsor. Itu harus satu. Kemudian kedua, itu bagaimana kita nanti trik memilih kampus ya. Memilih kampus itu juga kita harus memilih tempat studi itu yang benar-benar memang mensupport, karena kuliah di luar negeri itu bukan hanya struggle di bidang akademik, juga kita nanti akan memikirkan kehidupan kita bagaimana di sana, bagaimana nanti adaptasi kita terhadap culture budaya yang berbeda, terhadap musim itu juga harus diperhitungkan. Apakah ada komunitas Indonesia di sana misalnya, itu penting karena pada waktu saat-saat urgen, saat-saat emergensi kita butuh pertolongan, ya teman-teman kita, komunitas kita yang akan membantu, itu penting. Jadi yang pertama tadi bagaimana kita mengikuti kemauan sponsor, kemudian kita harus pintar memilih kampus atau tempat tujuan kita nanti kuliah. Kemudian yang ketiga yang jelas itu kita harus berdoa. Artinya semua itu terjadi karena kehendak Allah. Enak. Jadi ini mumpung bulan Ramadan nih, jadi agak religius sedikit. Jadi artinya semua gerak, semua apa itu tidak ada yang tidak direncanakan. Semua by design ya, semua pasti ada yang sudah ada yang mengaturnya ya. Jadi semua usaha kita sudah jual diri tadi, kita sudah tawarkan ini loh kita, ini kapasitas kita, ini prodi atau jurusan yang kita ambil, ini target sponsornya juga seperti ini. Kemudian kita sudah memilih kampus yang memang nanti akan menunjang kehidupan akademik dan kehidupan sosial kita. Dan juga yang terakhir adalah setelah semua usaha ya berdoa. Ya, jadi semua keputusan ada di atas, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu konsisten. Artinya dengan secara berdoa berulang-ulang itu nanti akan membentuk kegiatan atau tingkah laku kita ke arah itu. Jadi kalau kita berdoa pengen dapat beasiswa, otomatis nanti kegiatan kita juga mendukung bagaimana cara mendapat beasiswa. Kalau kita selalu berdoa pengen dapat beasiswa ke luar negeri, otomatis kita juga nanti akan belajar bahasa Inggris dengan dengan semangat, supaya karena salah satu syaratnya tadi bahasa Inggris misalnya seperti itu. Jadi ya tadi ada 3 faktor sih ya, bagaimana kita menjual diri, kedua bagaimana kita menentukan pilihan tempat kuliah, yang ketiga ya doa tadi. Setelah semua kita apakan, semua effort kita sudah kerahkan, kita curahkan, kita berdoa supaya apa yang kita inginkan itu terkabul dan diridhoi. Karena terkabul, kalau tidak diridhoi juga percuma seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Banyak sekali
teman-teman informasinya, mungkin teman-teman yang lagi nonton jadi termotivasi juga mau kuliah ke luar negeri, baik bawa keluarga maupun yang masih single ya Pak ya. Iya. Nah, jadi poin-poin apa nih yang bisa kita highlight dari Pak Urip tadi, cerita-cerita dari Pak Urip. Yang pertama, kita harus melakukan persiapan, betul Pak? Iya, persiapan. Persiapan itu banyak, dari mulai kita harus bisa bahasa Inggris kita harus bagus, kemudian langkah-langkah apa, kiat-kiat apa dalam menggain informasi tentang scholarship itu, kemudian sponsor, tren sponsor itu tadi dia mintanya seperti apa ya Pak ya? Iya. Kemudian apa tadi, menjual diri ya Pak? Menjual diri. Menjual diri. Ya. Artinya kita harus pintar-pintar mempromosikan diri kita pada saat kita mau mendapatkan scholarship, karena orang kan mau bayar kita ya Pak ya? Iya. Otomatis apa nilai apa jual kontribusi kita? nilai jual kita apa? Orang mau Kontribusi. investasi ke kita, Iya. apa yang kita berikan ke sponsor Iya, itu betul. harus jadi pertimbangan. Iya betul. Iya. Jadi itu poin-poin highlight. Dan yang terakhir itu berdoa. Jadi Iya. semua usaha bakalan hampa kalau nggak ada doa ya Pak ya. Iya. Nah, Iya. jadi itu dia teman-teman, sesi podcast kita, podcast pertama sama Bapak Urip Sulistyo PhD. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman dan jangan lupa subscribe ya Pak ya. Iya. Subscribe, Channel Mas Dosen Production. like juga dan Share dan komen, informasi silakan ini bertanya-tanya, bermanfaat. silakan nanti kita Iya. jawab. Di sesi kolom komentar ya Pak ya. Iya, Oke, terima kasih. Ya, sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.